Terima kasih untuk hadiah. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Karena kami percaya ketika kami mengangkat hati kami, ketika kami menyembah Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami lebih jauh menikmati hadirat. Karena kemarin Kau terus bekerja dalam ibadah ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami umat-Mu, baik umat-Mu yang ada di gereja maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing yang hari ini Tuhan beribadah bersama-sama dengan kami. Mari lawan mereka Tuhan, jamah setiap hati kami, jadikan kami tanah hati yang baik, sehingga setiap taburan firman-Mu yang ditaburkan bertumbuh dan berbuah, meneguhkan, membangun, dan mengubah hidup kami. Terus semakin hari kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena pagi ini kita masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan.
baik kita yang ada di dalam gereja, ya beberapa orang yang bisa hadir di sini, dan saudara-saudara kita yang ada di rumah, ya, yang mengadakan ibadah secara online. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, ketika kita menyiapkan hati kita, maka Tuhan hadir di sana. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan kesadaran akan betapa singkatnya hidup ini, ketika kita melihat peristiwa yang terjadi hari-hari ini, ya, virus corona, ya, atau COVID-19, maka kita katakan bahwa ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, membangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, berjalan dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, kita harus rajin berbuat baik atau kebajikan. Nah, minggu kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana kita harus berbuat kebajikan. Tetapi kita menyadari, saudaraku, ketika seseorang atau kita berbuat kebajikan, kadang kita menjadi lelah, ya, kadang kita menjadi jenuh, kadang gairah atau passion untuk berbuat baik itu menjadi padam, ya, karena mungkin motivasi kita yang salah ketika kita berbuat baik, ya, mungkin kita ingin dipuji, kita ingin dibalas, kita ingin memperoleh keuntungan, ya, dengan perbuatan-perbuatan baik kita, lalu kita punya ekspektasi tertentu di balik semua yang kita lakukan. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Lalu kita menjadi kecewa. Ya, orang yang kita tolong nggak terima kasih, malah mendung, ya toh? Malah kita ditipu, malah kita dihianati, malah kita difitnah mungkin. Padahal kita sudah berbuat baik, tapi yang kita terima justru sebaliknya. Ya, saudara, kalau musim pemilu, ya, atau pemilihan entah itu lurah, bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu ada banyak orang yang tiba-tiba berubah menjadi baik. Dia mulai melakukan banyak kebaikan, tapi dengan motivasi tertentu, dengan tujuan tertentu, dengan pengharapan tertentu, sehingga kadang akhirnya banyak mereka yang menjadi kecewa. Pernah ada sebuah calon, nggak tahu calon apa itu, DPRD atau apa, menghibahkan tanahnya untuk menjadi jalan, ya, di kampungnya, tapi ketika orang kampungnya tidak mendukung dia menjadi kecewa, maka jalan itu ditutup sama dia, ya kan? Jadi saudara, ada banyak hal yang kadang membuat kita itu menjadi lelah, menjadi jenuh untuk berbuat baik. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana caranya atau apa yang menjadi kunci supaya kita bisa memelihara gairah untuk berbuat baik. Ya. Yang pertama, saudara, kita melakukan kebaikan harusnya bukan karena hal-hal yang saya sebutkan tadi di depan, dengan motivasi tertentu, ya, untuk mencari keuntungan dan lain sebagainya, untuk mencari puji dan lain sebagainya. Tapi yang pertama, kita harus menyadari ketika kita harus berbuat baik, kita mau lakukan itu hanya karena Tuhan. Jadi yang pertama, kita lakukan kebaikan karena Tuhan, ya, karena Tuhan. Supaya ketika kita melakukan kebaikan, Tuhan dipermuliakan. Jadi ketika kita berbuat baik bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Ini penting, Bapak Ibu. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-5,
menghendaki kita berbuat baik supaya Tuhan dipermuliakan. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Dan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8, Yohanes 15 ayat yang ke-8, dikatakan, dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Demikianlah kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita rindu ketika kita melakukan kebaikan semata-mata karena Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan, supaya kita bisa menggenapkan rencana Tuhan di dalam hidup kita, untuk kita berbuah. Jadi sekali lagi, ketika kita berbuat baik, jangan kita melakukan itu karena saya atau karena orang itu, tapi karena Tuhan. Sebab kebanyakan kita ketika kita berbuat sesuatu, biasanya kita itu ada dua hal tadi, karena saya atau karena objek di mana kita berbuat baik. Mungkin karena itu teman dekat, ya toh? Karena mungkin sakne, ya, karena banyak. Tapi kalau kita melakukan karena tadi, satu saat kita kecewa karena yang kita alami tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita punya. Tapi ketika kita melakukan karena Tuhan, maka kita tidak ada hubungan apapun dengan hasil dari apa yang kita lakukan terhadap orang itu. Ya. Jadi pentingnya cuma satu, aku lakukan karena aku mau memuliakan Tuhan. Entah nanti hasilnya itu dia terima kasih dan terima kasih, entah hasilnya itu apa, tidak peduli kita. Yang penting saya mau belajar mempermuliakan Tuhan dengan hidup saya, dengan buah-buah yang saya hasilkan dalam hidup ini. Jadi kita berbuat baik, satu tadi apa? Karena Tuhan itu untuk memuliakan. Dua, yang kedua, saudaraku, karena Tuhan itu apa? Menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita berbuat baik supaya orang melihat Kristus hadir di dunia ini melalui hidup kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 katakan, saudaraku, orang tidak melihat Allah Bapa, tapi bisa melihat Bapa di dalam Yesus Kristus. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ketika hidup kita menjadi berkat, ketika hidup kita berbuah, maka orang melihat Kristus melalui hidup kita. Kita menjadi tangannya Tuhan. Ada suatu peristiwa, saudara, ada seorang anak kecil di dalam kisah itu, dia buta, ya, dia jualan apel, ya. Tapi karena begitu banyak orang yang berlalu lalang di sana, lalu apa? Anak ini keranjangnya ketubruk orang, dan akhirnya apelnya berantakan semua. Tapi tidak ada orang yang peduli, karena orang sibuk dengan kesibukan masing-masing. Jadi anak ini dengan meraba-raba di dalam kebutaannya, dia mencoba untuk mencari apel satu persatu untuk dikembalikan ke tempat wadah apelnya, saudara. Tapi tiba-tiba ada seorang yang membantu dia. Dia ambilin satu-satu dan kembalikan, dan dia berikan kepada anak ini. Lalu anak ini nanyanya gini, apakah Tuhan adalah Tuhan? Karena anak ini tahu hanya Tuhan yang baik dalam hidupnya. Jadi ketika dia menerima kebaikan yang nyata, dia pikir orang itu Tuhan. Saudara, sadarkan engkau, ketika engkau menjadi berkat, orang melihat Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Ini penting, Bapak Ibu. Ya. Kadang
kita tidak mengerti, tahu-tahu Tuhan gerakkan kita berbuat sesuatu. Saya mengalami banyak hal ketika kadang saya cuma jadi penunjuk jalan ya, bukan uang saya ya. Tapi ketika orang ini ngomong, ayo antar saya, tiba-tiba saya itu tergerak untuk ke seseorang itu. Dan ketika kami sampai di sana, saudaraku, dia nangis. Kenapa? Karena hari itu dia tidak punya apa-apa, tapi Tuhan hadir di sana dengan memakai kami. Jadi itu penting. Kita tidak peduli apa dampaknya, hasilnya dari semua apa yang kita lakukan dari orang itu kepada kita, tidak. Yang penting kita bisa menghadirkan Kristus di sana. Kayak kapan hari pendeta yang saksi di sini, dia padahal cuma apa? Tidak tahu, saya cuma mengundang dia, ya kan? Pak, silakan nanti pelayanan di gereja kami. Itu saya tidak kasih apa-apa sama dia, tapi ngasih kepedulian. Ya kan? Tahu-tahu apa dia saksi apa? Hari-hari itu dia mengalami pergumulan yang begitu berat, mempertanyakan panggilannya kepada Tuhan, ya kan? Ya kan? Tapi ketika kami datang, kita ngomong, dia merasa Tuhan hadir di sana, jawab, Tuhan itu hidup. Amin. Jadi saudara, mari kita tidak peduli, saudaraku, orang itu siapa dan dengan tujuan apa. Tapi ketika Tuhan gerakkan kita, mari kita mau tunduk, kita mau taat, kita mau jadi tangannya Tuhan. Amin. Jadi tangannya Tuhan. Sehingga kita tidak kecewa. Entah apa hasil dari yang kita lakukan, timbal balik mereka terhadap kita, itu tidak akan mempengaruhi kita lagi. Karena kita tidak mengharapkan itu. Amin. Yang penting apa? Yesus dipermuliakan, Tuhan hadir di sana. Itu yang penting. Dan tentu bukan hanya saya, tapi saudara Bapak Ibu juga sering akan mengalami bagaimana saudara dipakai Tuhan untuk menghadirkan dirinya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Itu penting. Jadi yang pertama, kenapa kita lakukan supaya kita ini tidak jenuh berbuat baik, kita lakukan karena Tuhan. Karena Tuhan. Untuk supaya Tuhan dipermuliakan, supaya dia dihadirkan di dunia ini. Yang kedua, saudara, kita mau lakukan kebaikan itu untuk Tuhan. Jadi kalau yang pertama karena Tuhan, yang kedua untuk Tuhan. Mari kita mau lihat, saudara, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti apa? Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting. Mari kita lakukan bukan untuk si A, bukan untuk si B, bukan untuk si C, tapi untuk Tuhan. Sebab kalau untuk si A, untuk si C, untuk si B, biasanya kita itu lihat si C itu seperti apa. Dia baik enggak sama saya, kan gitu, ya kan? Kalau saya tolong dia, kira-kira apa timbal baliknya kepada saya, kan gitu. Saudara, kalau untuk si A, si C dan lain sebagainya, sekali lagi saudaraku, kadang kita malas mau berbuat baik. Contoh misalnya, ya, ada seseorang, dia satu saat, saudaraku, dia mengalami kesulitan ketika dia ada di sebuah kota A. Ya.
dan dia coba menghubungi temennya ini yang di kota A. Padahal dia cuma mau numpang mampir mandi ganti baju untuk pergi ke pesta. Tapi padahal karena hari itu Minggu, mungkin dipikir dia datang ke sana mau cari pelayanan, ya kan? Lalu temennya ngomong, maaf saya nggak ada di rumah. Saudara, temennya ini kecewa nih. Nah, satu saat lalu ada dia dengar dari kelompok di grupnya, temennya yang mengecewakan dia ini sakit dan sedang butuh dana. Ya, ada kelompok teman-temannya yang lagi menggalang dana. Kira-kira orang yang dikecewakan ini mau nggak nyumbang? Nggak mau toh. Kalau dia berbuat karena dia, ngapain ya kan? Ya kan? Jelas nggak mungkin mau. Kowe kono, ya toh, api lek ketemu tok golek dianu diparani tenan lah apa cuek gak peduli gak ini, ngapain orang seperti itu kan gitu. Kalau kita mau berbuat sesuatu melihat si A tadi, tapi saya lihat orang itu enggak, lalu walaupun enggak banyak dia tetap beri, karena orang itu memberi bukan untuk si A tapi untuk Tuhan. Ini penting. Karena apa yang kita lakukan untuk orang yang membutuhkan, siapapun dia, entah orang itu teman kita, entah orang itu musuh kita, entah itu orang menyenangkan atau orang yang tidak menyenangkan, ketika kau lakukan itu untuk Tuhan, dan itu memang benar-benar Tuhan yang akan memperhitungkan dalam hidupmu. Tuhan Yesus mengajarkan, saudara, ketika dia memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi ada seorang yang turun dari mana? Yerusalem ke Yeriko ya kalau tidak salah. Terus dirampok ya dalam kondisi yang kritis, lalu lewatlah orang Lewi, tapi dia tidak peduli, lalu lewat imam, dia tidak peduli, lalu lewatlah orang Samaria. Nah, yang dirampok ini orang Yahudi. Orang Samaria dengan orang-orang Yahudi ini, saudaraku, musuhan, ya kan? Musuhan. Karena orang Yahudi ini menganggap orang Samaria itu bangsa yang najis, kacauan, campuran, sudah tidak ketemu karuannya. Jadi orang Yahudi itu tidak mau lewat daerah Samaria dan tidak mau bergaul karena dianggap begitu rendah. Sebaliknya orang Samaria merasa sakit hati karena diperlakukan seperti itu. Tapi di dalam kisah yang Tuhan ceritakan ini, dia ngomong justru yang menolong orang yang tadi dirampok itu justru orang Samaria. Dan orang Samaria itu sebetulnya ada perumpamaan tentang Yesus, tentang dirinya sendiri. Nah, saudara lihat, saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita kebaikan itu tidak harus dibatasi oleh suku, bangsa, agama, teman, saudara, musuh, atau apapun. Ketika kau lakukan untuk Tuhan, maka semua batasan itu hilang. Amin. Amin. Jadi ayo kita mau belajar jadi berkat, tidak melihat siapa dia, tetapi ketika Tuhan mau pakai kita, taat lakukan. Amin. Karena engkau sedang melakukan untuk Tuhan. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 40, saudara, di dalam perumpamaan tentang raja yang memisahkan kelompok yang berkenan kepadanya dan kelompok orang yang tidak berkenan kepadanya. Di dalam ayat 40 berkata begini, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kau melakukan sesuatu karena Tuhan dan untuk Tuhan, maka itu benar-benar memang untuk Tuhan.
Tuhan katakan, apa yang tidak kamu lakukan, tidak kamu lakukan padamu. Dan apa yang kamu lakukan, engkau lakukan kepadamu. Jadi kadang secara tidak sadar, saudara, ketika kita taat, ketika kita mau belajar menjadi berkat karena Tuhan, sebenarnya kita sedang berbuat sesuatu untuk Tuhan. Amin. Amin. Ini penting. Kesadaran itu penting. Karena itu ketika kita berbuat kebaikan, saudara, akhirnya urusan kita bukan dengan kepada siapa kita berbuat baik. Kita tidak peduli orang itu mau balas baik atau jahat, kita tidak peduli lagi. Karena urusan kita dengan siapa? Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan. Jadi kita tidak kecewa, kita tidak jadi lemes, jadi jemu lagi berbuat baik. Karena urusan kita hanya dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, ketika kita berurusan dengan Tuhan, saudaraku, ketika kita dipakai Tuhan dan menjadi berkat karena Tuhan, ada banyak hal yang luar biasa. Mari kita lihat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai. Kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Efesus 6 ayat 9. Efesus 6 ayat 9. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima apa dikatakan? Menerima apa? Oh, belum dapat ayatnya. Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang yang baik hamba maupun yang orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, apa dikatakan? Ia akan menerima balasannya dari siapa? Dari Tuhan. Jadi saudaraku, bukan dari orang yang kita berbuat baik. Kan biasanya karena kita dengar kalau kita nabur kebaikan orang pasti jadi baik, lalu kita pikir, oh nanti kalau orang itu tak baik mesti baik sama saya. Baik, tidak seperti itu. Kita kecewa, kita jadi malas berbuat baik. Tapi urusan kita bukan seperti itu. Urusan kita adalah kita berbuat karena Tuhan, untuk Tuhan. Maka itu antara aku dan Tuhan. Dan Tuhan janji, ketika kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, ketika kita berbuat kebaikan karena dan untuk Tuhan, maka Tuhan akan membalasnya. Amin. Tuhan balas, ya, di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan dia akan memberi upah. Nah, upahnya apa saudara? Upahnya itu dua. Ada upah di dunia ini dan ada upah di dalam kekekalan. Ya. Upah yang di dunia ini mari kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 38. Lukas 6:38. Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita memberi, maka kita akan diberi, bahkan dengan ukuran yang jauh lebih banyak dari apa yang kita tabur. Ini janji Tuhan. Saya percaya orang yang hidupnya mau menjadi berkat pasti diberkati oleh Tuhan. Sebab ada ayat katakan Tuhan menyiapkan benih bagi penabur. Amin. Dengan kondisi
keadaan kita seperti apapun, saudara. Gak harus engkau nanti jadi orang kaya, tidak. Tapi seperti kau ada hari ini, ketika kau mau menjadi berkat, maka Tuhan akan memberkati engkau untuk lebih jadi berkat. Amin. Saudara, kalau kita jadi seorang pegawai, dipercayakan uang yang kecil, kita bisa mengelola dengan baik, kita bertanggung jawab, kita jujur. Kira-kira bos kita kasih lebih banyak nggak? Pasti, ya kan? Dikasih lebih banyak lagi. Begitu dikasih lebih banyak, dia masih bisa mengelola. Pasti dikasih lebih banyak lagi. Nah, ketika kita menjadi penata layan yang baik, Tuhan berikan karunia-karunia dalam hidup kita, entah itu talenta, entah itu kesehatan, entah itu waktu, entah itu hati, entah itu macam-macam, termasuk harta. Kita mau gunakan sebaik mungkin, kita kelola dan kita berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kita. Karena itu Tuhan bilang akan diberi digoncang, sehingga apa yang kita terima semakin banyak. Jadi kita berbuat baik bukan semata-mata kita itu ingin diberkati lebih banyak, bukan. Kalau seperti itu kayak orang judi, ya toh. Dengan uang sedikit dapatnya banyak, itu roh judi, bukan. Tapi saudara, kita mau belajar menjadi penata layan Tuhan yang baik, itu intinya. Dan saya percaya ketika kita jadi penata layan yang baik, Tuhan akan pasti berkati kita untuk supaya kita lebih menjadi berkat. Itu yang jadi persoalan. Jadi dikatakan tadi, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka Tuhan akan memberi upah di dunia ini, ya. Saya tidak pernah melihat orang yang berkorban dengan tulus, yang memberikan hidupnya dengan tulus untuk Tuhan, hidupnya kekurangan. Tidak pernah. Mungkin dia bukan orang kaya, tapi pasti tidak pernah kekurangan. Apapun yang dia butuhkan, pasti Tuhan cukupkan. Amin. Ya. Saudara, kita bukan gereja kaya. Saya juga bukan orang kaya. Saudara, dan kebetulan yang hadir di sini juga bukan orang kaya. Tapi saya tahu satu hal, setiap engkau butuh, Tuhan menyatakan. Amin. Amin. Yang penting apa? Mari kita mau belajar jadi berkat di dalam keterbatasan kita. Saudara, kadang Allah pakai kita mendatangkan sesuatu yang dahsyat. Jangan kita pikir kalau saya sudah kaya, kalau saya sudah pintar, kalau saya sudah ini. Enggak. Saudara, ketika Tuhan mengadakan mujizat, 5 ketul roti dengan 2 ekor ikan, saudara, untuk memberi makan berapa? 5.000 orang. Itu dari seorang anak kecil yang rela di dalam keterbatasannya dia mau jadi berkat. Amin. Butuh banyak, 5.000 orang lebih. 5.000 orang laki-laki, perempuannya berapa? Anak-anaknya berapa? Itu bisa 10 orang. Apa 10.000 orang? Bisa 10.000 orang. Orang pada bingung, bagaimana caranya memenuhi ini? Mungkin ada yang punya uang tapi nggak cukup. Mungkin ada yang punya roti yang ada sisa rada banyak, tapi mereka pikir nggak cukup. Kebutuhannya terlalu besar. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi anak kecil tadi nggak mikir itu. Dia pikir cuma satu, aku mau jadi berkat. Amin. Di dalam keterbatasannya dia bawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan tadi. Muridnya ngomong, sajane semuanya kayak apa ya? Gitu ya. Tapi ya karena anaknya korban, dia bisa tak gawe nang Tuhan Yesus, ya. Dia ngomong, Tuhan itu loh, ada yang korban, tapi cuma 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Cuman rasanya bukan jawaban atas kebutuhan hari itu. Tapi yang dahsyat, saudara, 5 ketul roti, 2 ekor ikan ini Tuhan pakai bisa mencukupkan segala kebutuhan itu. Amin. Amin. Karena itu, mari
Jangan kau berpikir kalau kau sudah begini baru begini. Tapi seperti kau ada hari ini, ketika kau belajar menjadi berkat, maka Tuhan akan memakai kau dahsyat. Amin. Tuhan akan memakai kau dengan luar biasa. Ya. Yang kedua, upahnya itu di dalam kekekalan. Ya, jadi bukan cuma di dunia kita menerima berkat Tuhan ketika kita menjalankan kebaikan demi kebaikan, ketika kita menjadi penata layan yang baik. Saudaraku, yang kedua di dalam kekekalan, ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita, kebaikan-kebaikan kita, pelayanan kita, pengorbanan kita karena Kristus dan untuk Kristus itu tidak pernah sia-sia. Lukas 12 ayat 33. Ya, ini ayat terakhir, Lukas 12 ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, satu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan oleh pengamat. Di dalam Injil yang lain dikatakan, jual seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan menjadi kaya di surga. Saudara, mari kita mau pelihara gairah kita untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita berdiri semua, kita mau datang